dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Kemudian kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi inilah iman Kristen. Kelahiran Yesus itu bukan pra-eksistensinya. Kelahiran saya dihitung mulai saya lahir. Tapi kelahiran Yesus atau Isa, Maulid Isa Al-Masih alaihi salam itu bukan pra-eksistensinya, karena sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman atau sabda atau logos atau kalimah. Nah, firman ini turun ke dalam dunia, nuzul ke dalam dunia, dan firman ini menjadi manusia dalam konteks sejarah manusia. Dan ketika Yesus di dalam dia menyaksikan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dan segala kuasa yang ada padanya itu adalah diberikan kepadanya. Jadi firman atau mimra atau kalimah itu telah menjadi manusia, kalimatul mutajasad. Dan kuasa surgawi dan kuasa duniawi itu ada di dalam tangan Yesus Kristus, yang sebelumnya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Itu adalah satu misi Allah untuk penebusan Allah kepada umat manusia di dalam konteks sejarah manusia. Terima kasih. Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14 ini dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian, dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan, kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke, itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32, atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Di dalam Injil Yohanes kata aku dan Bapa ada satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, tentu jadi pertanyaan, ketika Yesus di tiang salib, ya, dia ada mau mati, dia kan teriak, Eli Eli lama sabaktani, artinya Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan ya menyatu,
kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong loh, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, lah sekarang mana ada Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ya kan? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Nah, pada saat dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan dia? Kalau dia Tuhan tetap menyatu, mestinya Yesus tak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan nggak bisa menurut kehendak. Yang benar kata Yesus di bawah, ya, melainkan karena Dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus nggak tahu wajar, karena kata Yesus dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Wajar kalau dia nggak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia nggak tahu kan. Yohanes 1 ayat 1-14 kata Yohanes, pada mulanya Allah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya punya Injil namanya The Five Gospels, buatan Amerika, 5 Injilnya kan. Injil itu diseminarkan per ayat per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia ayatnya kalau merah, itu that's Yesus, itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure sound like Yesus. Ya kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dicetak gray, abu-abu, well maybe, ya barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, bold, hitam tebal, Yesus didn't say this. Artinya Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 enggak masuk di kategori 4. Enggak masuk. Nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam bold, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus. Ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini. Ini Yohanes juga. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang memberi kesaksian, bukan Allah, gitu. Jadi Injil itu ditulis bukan atas bimbingan Roh Kudus kepada penulis. Oh enggak, banyak Injil ditulis bukan dari bimbingan Roh Kudus. Ini dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benarnya itu siapa? Wallahu alam, nggak tahu. Ya, Yohanes 5 ayat 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu, siapa orang itu? Ya wallahu alam, nggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirman atau dia menulis atas bimbingan Roh Kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu di dalam Injil the Five Gospel tersebut, Pak. Banyak sekali, Pak. Ya, Alkitab yang bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18%. Demikianlah barangkali. Saudara yang sampai sore hari ini makin hangat, dan tidak apa-apa. Justru pertemuan ini membuat satu bisa ketemu lagi. Nah, amin ya. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Hanya permasalahannya di sini kan, ini kan surat Paulus kepada Timotius yang untuk seberapa jauh ini tidak welcome bagi saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk